can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Hai sobatku semua, kita ketemu lagi di channel ini. Tahukah sobatku semua jikalau Pedro Acosta dilarikan ke rumah sakit usai MotoGP Belanda 2025. Penyebabnya, pembalap KTM Red Bull itu disengat tawon. Acosta alami alergi usai disengat tawon. Alhasil, Acosta harus absen dalam acara lanjutan MotoGP Belanda 2025. Kabar kurang baik datang dari Pedro Acosta usai balapan di MotoGP Belanda 2025 pada Minggu 29 Juni 2025. Dia harus dilarikan ke rumah sakit. Sejatinya, Acosta tak alami cedera apapun saat jalani balapan di MotoGP Belanda 2025. Dia bahkan bisa finish di urutan keempat, nyaris naik podium. Tetapi, Acosta harus dibawa ke rumah sakit karena masalah lainnya. Dia disengat tawon hingga alami alergi di tubuhnya. Pedro tidak akan dapat tampil di media hari ini karena ia harus dibawa ke rumah sakit akibat reaksi alergi karena sengatan tawon. Bunyi pernyataan resmi Red Bull KTM Factory Racing. Acosta bukan satu-satunya rider yang absen di acara lanjutan MotoGP Belanda 2025. Rider Gresini Racing, Alex Marquez, juga harus absen karena cedera. Alex sedang dalam perjalanan ke Spanyol saat ini untuk menjalani operasi pada tangan kirinya yang patah. Adik dari Marc Marquez itu bertabrakan dengan Acosta di awal MotoGP Belanda 2025 hingga terjatuh saat mendekati tikungan 6. Tak hanya itu, rekan setim Alex Marquez, Parmin Aldeguer, juga absen. Dia tidak dapat hadir di depan publik karena pusing setelah kecelakaan di tikungan 12. Sementara itu sobatku semua, Marc Marquez belak-belakan mengaku mengendarai motor Ducati Desmosedici GP25 di MotoGP 2025 bikin tertekan. Sebab, ia jadi dituntut untuk memenangi setiap balapan yang dilakoni. Marquez berhasil meraih kemenangan dalam MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Titi Assen, Minggu 29 Juni 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ia memenangi balapan ke-6-nya di MotoGP 2025. Pria berkebangsaan Spanyol itu mengatakan, kemenangan yang diraih bukan karena berada di zona nyaman. Namun, ia berusaha menampilkan performa terbaiknya dengan motor yang dibilang terbaik di kelasnya. Saya sudah mengatakan, saat punya tekanan untuk memperjuangkan gelar karena Anda mengendarai motor terbaik, kata Marquez. Pria berusia 32 tahun itu belum berpuas diri dengan pencapaiannya saat ini dalam MotoGP 2025. Oleh dikarenakan, musim ini masih panjang karena baru memainkan seri ke-10. Saya masih belum mencapainya, saya masih punya perasaan yang sama seperti Thailand, ucap Marquez. Saat ini, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 307 poin usai mencatatkan 6 kemenangan dan 8 podium. Ia unggul hingga 68 poin dari pesaing terdekat yakni Alex Marquez. Terdekat, Marquez akan tampil di MotoGP Jerman 2025. Seri ke-11 MotoGP 2025 itu digelar di sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, pada 11–13 Juli. Nah sobatku semua, konflik antara Jorge Martin dengan Aprilia ternyata berbuntut panjang. Akibat selisih kontraknya dengan Aprilia, Martin terancam gak bisa mengaspal di MotoGP atau balap motor lainnya. Semua bermula dari pernyataan Martin yang mau cabut usai musim 2025. Dia merasa sudah bebas untuk cabut karena mengaktifkan klausul untuk pergi dengan bebas usai merasa tak didukung Aprilia. Pernyataan Martin diperkuat manajernya, Albert Valera. Menurut Valera, ada klausul yang menyatakan Martin bisa cabut jika merasa tak didukung dan itu sudah diaktifkan olehnya. Dia terbuka, bisa direkrut, dan kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Dia punya klausul dalam kontraknya, dan sudah mencoba mengeksekusinya,
kata Valera. Manajemen Aprilia ternyata tak mau melepas Martin begitu saja. Mereka bersikeras, pria Spanyol tersebut masih terikat kontrak dengan Aprilia dan valid hingga 2026. Menurut Aprilia, klausul pelepasan Martin bisa berlaku jika berkaitan dengan performa, bukan soal dukungan pabrikan terkait motornya. Kontrak antara Aprilia Racing dan Jorge Martin masih berlaku efektif. Kontrak harus dihormati oleh kedua belah pihak hingga selesai pada akhir 2026. Begitu pernyataan resmi Aprilia. Konflik ini pun menarik perhatian Dorna. Sikap Dorna jelas, meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Sebab, menurut CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, jika konflik berlanjut ke pengadilan maka Martin yang akan menanggung akibatnya. Sebab, Dorna bisa menangguhkan partisipasi Martin di MotoGP musim depan andai kasus ini masih berlanjut. Kami tidak akan mengizinkan siapa saja balapan tanpa ada persetujuan dari pihak yang lainnya, menjelaskan kontraknya telah berakhir atau putusan dari pengadilan terkait tersebut. Kami tidak akan memberikan izin, kata Ezpeleta. Bos Aprilia, Massimo Rivola, menanggapi pernyataan Ezpeleta. Apa yang dikatakan Ezpeleta, menurut Rivola, sudah benar. Kini, manajemen pabrikan asal Italia itu membuka pintu buat Martin untuk berbicara. Rivola berharap Martin bisa mengubah sikapnya. Dia menegaskan kasus ini bisa berlanjut ke pengadilan lantaran adanya perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak. Tentu, hal tersebut bisa merugikan Martin. Duduk bareng dan mencapai kata sepakat, atau bertemu di pengadilan. Tujuan kami melindungi perusahaan, dengan prioritas mempertahankan rider. Tanya ke Valera, kenapa dia menganggap klausul itu aktif, ujar Rivola. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Go, 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 go.